kawan-kawan, selamat datang di channel YouTube kami, Physics Corners Dodo Waluyo. Eh, Hari ini saya ingin mencoba menjelaskan apa itu PSD atau Particle Size Distribution. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, like, komen, ataupun share pada yang lainnya. Kita mulai dari apa itu particle size. Yang akan kita sampaikan pada materi kuliah ini adalah bertujuan untuk understanding of particle size and particle shape, artinya mengerti ukuran partikel dan bentuk dari partikel. Particle size distribution atau PSD atau distribusi dari ukuran partikel. Significancy of particle size distribution atau pentingnya ukuran partikel dalam pendistribusian. Juga tentang particle size distribution, sampling, measurement teknik pengukuran, graphic representation atau bagaimana secara grafik. Kemudian berikutnya, nah ini adalah penting untuk kalian mengerti ya, ini understanding of particle size and particle shape. Bagaimana kita mengerti ukuran partikel dan bentuk dari partikel ya. Particle size atau grain size refers to the diameter of the grain of the granular material. Kita bisa lihat bagaimana gravel, sand, salt, and clay ya. Ini dari ukuran 2 mm sampai dengan 75 mm. Kemudian sand itu pasir ya, dari ukuran 0,5 mm sampai dengan 2 mm. Kemudian silt ya 0,002 mm sampai dengan 0,05 mm. Dan akhirnya clay yaitu adalah lebih kurang dari 0,02 mm. Ini perlu kita pahami, perlu kita mengerti adanya ukuran dari diameter setiap partikel ya. Kemudian ini adalah ukuran ya dari particle size atau diameter. Bagaimana kalau itu 150 micron? Ini adalah sebenarnya average human hair atau rata-rata diameter dari rambut. Nah, kemudian lebih mengecil lagi adalah 25 mikron. Ini partikel visible atau bisa dilihat dengan mata telanjang atau naked eye. Kemudian 100 mikron, Evidas, land, fertilizer, pollen, ya. Dan 5 sampai 10 mikron, average gas, plant spores and mold, ya. Dan 1 sampai dengan 5 mikron ini adalah beberapa jenis bakteri, ya. Bakteri like doll atau animal gender atau dia seperti kutu dari animal ya. 0,3 sampai 1 mikron bakteri juga, dan kemudian 0,01 sampai 0,1 mikron itu adalah ukuran partikel dari virus. Demikian ukuran-ukuran partikel kita lihat dari diameternya. Nah, the size of spherical homogeneous particle is uniquely defined by its diameter. Ukuran dari spherical partikel secara homogen itu dilihat secara unik dari definisi dari diameter ya. Kita bisa lihat untuk regular atau compact particle such as cubes ya, seperti kotak ya, atau regular tetrahedral yang dia memiliki beberapa sudut ya, atau single dimension can used by define size. Ini dari satu dimensi bisa digunakan untuk mendefinisikan ukuran. Kemudian with some regular particle it's necessary to specify more than dimension for the cone or base diameter and height required wheels for the keyboard 3 dimension are needed. Oke. Kita lihat ini adalah beberapa jenis partikel ya, dengan ukuran masing-masing yang berbeda.
ini pada ukuran, kalau bidang batas antara titik ini sampai dengan titik sini adalah sebagai 100 mikrometer ya, dimana 1 mikrometer itu dinyatakan sebagai 10 pangkat min 6 atau sejuta. Bayangkan ini adalah sejuta meter ya. Kemudian ini juga sama, ini 0,01 mikron ya. Ini relatif lebih besar ya. 1/100.000 ya. Dan seterusnya. Nah, apa sih influence of particle size? Pengertiannya maksudnya bertujuan apa sih, menginfluensi apa ukuran partikel ini ya. Yang pertama ini adalah mempengaruhi disolusi ya. Beberapa partikel kecil itu lebih rapidly, lebih cepat ya, dissolve-nya lebih cepat menyebar, which is important not only determine behavior of drug in vivo but also various manufacturing process. Ini tidak hanya pada proses ataupun perilaku di obat-obatan, tapi juga dalam manufacturing proses atau proses pabrikan. Kemudian particle size influence flow properties of powder. Ya. The flow properties powder are strongly dependent on particle size. Jadi ukuran dari bedak atau powder itu partikel debu ya, ini sangat berpengaruh sekali ya dalam aliran ya, in particular atau particle shape atau secara partikular atau ukuran partikel. Since most powder are moved one place another by flowing, control flow behavior a Hamilton, di mana ketika powder ini move ya dari suatu tempat ke tempat yang berbeda dengan mengalir, mengontrol flow perilaku aliran ini adalah sangat penting. Artinya sebenarnya gini, particle size ini berpengaruh terhadap flowing atau pergerakan terhadap mekanisme tertentu. Particle size influence stability of dispersion ya. Ini ukuran partikel ini berpengaruh pada stabilitas dispersi. Stabilitas of dispersion such as suspension and emulsion depends on size and dispersed material. Jadi stabilisasi dari dispersi seperti suspensi ataupun emulsi ini bergantung pada ukuran ya, ukuran material terdispersi. The force between colloidal particle depend on their dimension and the settling. Karena gaya tekanan pada partikel ini bergantung pada jenis dimensinya. Oke. Nah, ini adalah partikel yang dinyatakan dalam beberapa dimensi panjang ya. Ada diameter yang dinyatakan oleh Farada's diameter ya, kemudian Martin diameter ya, kemudian maksimum linear diameter, kemudian minimum linear diameter. Kita lihat kalau ini dari ukuran panjang sekali sampai dari ujung sampai ujung itu dinyatakan sebagai maksimum linear diameter. Kemudian jarak terpendek dinyatakan sebagai minimum linear diameter. Nah, kemudian hasil dimensi panjang yang dimensi panjang yang maksimum dan minimum itu kemudian membentuk suatu Pitagoras ya. Ini kemudian dinyatakan oleh Farad dan oleh Martin sebagai Martin diameter ataupun Farad's diameter. Nah, ini adalah jenis-jenis proporsi dari partikel. Ada yang seperti rod, itu batang panjang, terus cube, artinya dia kotak ya. Kemudian flake seperti itu, dan needle, prism juga flake ya. Berbagai jenis bentuk partikel setelah proporsinya. Nah, kemudian the length
is the distance between two tangential planes with the perpendicular of the defining is thickness and breadth. Ya. Kalian bisa lihat ini adalah breadth. Breadth pengertiannya adalah panjang dari dua tangential planes, itu artinya dari posisi posisi terpanjang kemudian kita ambil satu garis lurus, ini dinyatakan sebagai breadth. Ya. Kemudian in practice, it may difficult to measure the practical thickness, particularly from microscopy, and so often we are limited to using simply to the elongation ratio, ya, as the shown figure. Kemudian kita seolah membuat satu elongation ratio, ya, elongation ratio sebagai length over breadth. Length itu pengertiannya adalah jarak terpanjang dan breadth adalah jarak terpendek, dan elongation ratio ini dinyatakan sebagai length per breadth. Shape factor. Nah, shape itu adalah bentuk, ya, faktor bentuk. Perbandingan dari ekuivalensi diameter, ya, dengan beberapa perbedaan metode ini sebagai term, ya, ataupun sesuatu yang diperhatikan dalam faktor bentuk benda, ya. Tadi kalau kita lihat diameter panjang dan diameter maksimum per minimum itu seolah menjadi suatu metode, ya, yang kita gunakan, ya, dikatakan sebagai shape factor. Shape factor describe the departure of particle from a spherical form. Ini vektor shape factor ini dinyatakan sebagai departure, ya, atau particle for the spherical form dari bentuk lengkungan, ya, bentuk lengkungan. On slimness in the spherical C defined by Waddell in the 1934, ya. Waddell ini mengemukakan di tahun 1934 sebagai bahwa psi adalah surface of the sphere having the same volume of the particle atau surface area of the particle, dinyatakan sebagai dV per ds. Oke, dan ini adalah beberapa jenis shape atau ukuran, ya, atau bentuk partikel, ya, bentuk partikel benda, ya. Ada high sphericity, kemudian medium sphericity, dan low sphericity. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi samping ada very angular, artinya ini banyak sudut, ya, banyak sudut. Kemudian angular, lumayan ada sudut banyak, dan subangular sedikit sudut. Kemudian subrounded, benar seperti pertengahan, ya, rounded, seperti berputar, seperti sudutnya itu semakin mengecil. Dan well rounded, artinya ini sangat sedikit sudut, ya. Ini adalah jenis-jenis shape atau bentuk ukuran atau bentuk ukuran dari partikel. Effect of the particle shape. Nah, kenapa kita belajar dari bentuk partikel ini, ya? Satu, particle shape influence such properties are, ya. Ini particle shape ini ataupun jenis partikel ini mempengaruhi, ya, satu, flowability powder. Ya. Flowability itu seperti semacam mengalirnya partikel bedak, ya, atau partikel dengan seukuran bedak, ya. Kemudian packing, pengemasan. Kemudian interaction between fluid and the covering power of the pigments, ya. Ini kaitannya dengan interaksi dengan cairan. Kalau kita melihat partikel dengan ukuran besar, dengan jenis bentuk yang berbeda, pasti kita bisa membayangkan bagaimana reaksi dia terhadap cairan. Kemudian yang kedua adalah variasi between of the diameter increase as the particle diverge more from the spherical shape. Ini adalah mempengaruhi dari variasi antara diameter, pertambahan diameter, ya, dari partikel yang berbeda, ya, more from the spherical shape. Artinya
akan mempengaruhi ketika partikel ini dicampur dalam ukuran bentuk shape yang berbeda satu dengan yang lainnya ya. Itu kalau pasir dengan batu kalau kita campur yang pasti pasir ini akan lebih mengaruhi dalam mengisi rongga-rongga dalam bebatuan semacam itu. Different result from different technique can be compared by applying shape vector on the shape coefficient ya. Jenis teknik ya, teknik pembanding ya dari aplikasi faktor bentuk ya dan koefisien shape. Artinya ini seolah kita mencari bagaimana teknik ya, teknik terhadap partikel ini dari faktor shape yang tadi kita lihat dari ukuran length over breadth dan juga shape coefficient ya, dari koefisien bentuk. Nah ini adalah salah satu bentuk polistirin ya. Kita bisa lihat ya. Di bawah ini adalah ukuran dan ini jika dikali 5 ini adalah 10 mikrometer ya. 10 mikrometer. Kalau kita bayangkan mikro itu adalah sepersejuta, artinya ini seperti 10 dibagi sepersejuta. Ketika dia diperbesar dengan pembesaran tertentu dari mikroskop. Nah, kemudian particle size distribution. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai ya PSD of powder atau dari debu bedak ya, atau granular granular material of particle dispersed in fluid is a less balance of mathematical function that defines a relative amount of particle present sorted according to size. Particle size distribution is known as the grain size distribution. Nah, artinya sebenarnya gini. Kita belajar particle size distribution artinya kemudian kita mau menganalisa terhadap dispersi terhadap fluida ya. Ketika membayangkan kita menabur bedak dalam cairan, ya, menabur tepung dalam air ataupun menabung menabung pasir dalam suatu air. Nah, kita pasti akan membayangkan bagaimana perilaku ketika dia terdispersi. Ya. Nah, itu adalah maksud kita belajar tentang particle size distribution. Kita bisa mengamati bagaimana ketika kita berkeringat, kemudian kita menggunakan bedak, ataupun kita katal-katal, kemudian kita menggunakan bedak, ya, salisil ataupun yang lainnya. Salisil adalah salah satu bentuk partikel dengan ukuran tertentu. Ya. Nah, kemudian bagaimana tekniknya? Kita bisa merasakan perbedaan yang signifikan atau dalam artian kita bisa mendefinisikan keadaan tersebut dari ukuran partikel. Kemudian particle size distribution is also known as grain size distribution. Ini dikatakan sebagai grain size distribution. Artinya bagaimana si partikel itu bisa terdistribusi ya dari jenis ukurannya dari size-nya. Oke. Ini adalah semacam grafik ya di mana ukuran partikel ya, dari diameter ya, seperti yang saya bilang bahwa sekarang kaitannya adalah dengan diameter partikel ya. Kita bisa membedakan batu dengan diameter sekian, kemudian bedak diameter sekian, kemudian pasir diameter sekian. Nah, seperti inilah sekian diameter dalam ukuran milimeter ya. Greater than 1 mm 5%, lebih dari 1 mm ini jumlahnya adalah 5%. Kemudian yang 10% antara setengah milimeter sampai dengan 1 mm.
Kemudian yang 15 ini, sorry, yang 15% ini adalah seperempat ya, milimeter sampai dengan setengah milimeter. Dan 30% ini adalah seperempat ya, milimeter sampai dengan seperlapan milimeter sampai dengan seperempat milimeter. Dan yang terbesar adalah 40% dari seperlapan milimeter sampai dengan 1/16 milimeter. Oke. Nah, apa signifikansi dari PSD ini ya? Pentingnya apa sih kita belajar dari particle size distribution? Uh, the PSD of the particle can be important in understanding its physical and chemical properties. Jadi PSD ini kita akan lebih mengerti pentingnya ketika kita mempelajari secara secara fisikal ataupun secara chemical properties ya, secara sifat dari fisik dan kimia. It affect the strength of load bearing properties of rock and soil. Ya. Ini adalah sangat berefek terhadap kekuatan ya, load bearing properties dari batu ataupun tanah. Kemudian it affect reactively solid participating in chemical reaction and need to be tightly controlled by many industrial products such as manufacture of printer, toner, and cosmetic. Ini sangat berefek ya pada bagaimana cepat reaktifnya padatan ya, pengaruh padatan dalam sistem reaksi kimia ya, yang ini sangat mengontrol sekali dalam beberapa produk teknologi industri ya, seperti pada pabrik tinta, toner ataupun kosmetik. Ya, kalian pasti mengerti kosmetik juga terdiri dari partikel yang sangat kecil di dalam satu liquid. Nah, itulah kenapa kita belajar ilmu partikel ya. Bagaimana PSD atau particle size distribution itu merata dalam satu bedak. Ya, kemudian bisa kalian pakai sebagai bedak ataupun kosmetik. Bedak dengan ukuran yang sangat kecil dan halus pasti akan memberikan efek yang sangat bagus pada wajah kita ya. Seolah menutup pori-pori ataupun lubang-lubang yang ada di permukaan wajah kita. Seperti itulah sebenarnya inti dari belajar tentang particle size distribution. Kemudian, nah ini adalah particle size distribution. Sekarang bagaimana cara mengukurnya atau measurement teknik ya. Di antara beberapa teknik ya, there is a wide range instrument and other method of particle size analysis available. Some of the more common methods are ya, ini adalah beberapa teknik mengukur ukuran partikel. Yang pertama adalah dengan cara sieve analysis ya, ataupun ayakan ya, atau filter. Kemudian sedimentasi metode atau metode sedimentasi. Kemudian ada elutriation teknik, kemudian ada microscopic sizing and image analysis ya. Microsizing and image analysis itu seperti menggunakan langsung dengan pandangan menggunakan mikroskop elektron. Kemudian yang kelima, electrical impedance method dengan menggunakan sistem elektrik. Ya. Kemudian yang keenam adalah laser diffraction method atau difraksi sinar laser. Nah, apa sih yang keenam tadi itu? Coba kita lihat satu persatu. Semoga ini bisa memberikan pemahaman yang detail di kalian. Ya. Sieve analysis atau ayakan atau filter. Ini adalah metode yang cukup lama ya untuk size analysis ini. Sieve analysis accomplished by passing a known weight of simple materials successfully through feeder sieve and weighing a molding collected on its sieve that determine the percentage weight in its function. Mudah saja pengertiannya ini adalah bergantung pada weight atau berat. Ya. Kita kalau mengayak ataupun filter sesuatu pasti dia akan melepaskan partikel dengan ukuran tertentu bergantung pada diameter ayakan. Semacam itu aja. Sieving are carried out wet or dry material
The sieve are usually agitated to expose the particle to the openings. Ya. Sama ini membedakan antara wet dan dry material. Ya. Bagaimana yang apa namanya wet, basah dan kering dari material itu. Proses and sieving seperti itu. Saya lewat aja. Ini adalah tes sieve ya, artinya ini adalah beberapa jenis ayakan ya, berbagai jenis diameter. Bisa kita lihat kalau ini adalah dalam bentuk cube ya, dalam bentuk persegi. Kalau ini adalah dalam bentuk lingkaran. Dengan pitch dan aparatur size, ini pitch ya seperti ini. Kemudian oke, ini beberapa jenis ayakan juga ya. Nah, ini presentasi of result ya. Artinya ukuran sebenarnya dari partikel itu. Ya. Ada ukuran dari lebih dari 250 dalam mikrometer sampai dengan 45 mikrometer. Kita bisa lihat ini typical sieve ya, ataupun jenis sieve-nya bisa kita lihat. Ini kalau ukuran 1, ini ukuran 2, ukuran 3, ukuran 4, 5 dan 6. Bisa kita lihat seperti ini data-datanya. Bisa kalian skip atau bisa kalian tahan video ini sampai dengan bisa melihat ukuran itu. Kemudian oke, saya lewat saja, itu pengertian yang tadi. Kemudian sedimentasi metode atau metode sedimentasi. Sedimentasi method are based on the measurement of the rate of settling of the powder particle uniformly dispersed in a fluid and principle of well illustrated by common laboratory method Beaker decantation. Yang sebenarnya ini sesuatu yang kemudian umum ya. Sedimentasi adalah pengendapan, jadi mengendapkan partikel. Kalau kita mengerti bahwa partikel itu ada yang berat jenisnya tertentu ya, ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat, ada yang berat sekali. Artinya yang berat pasti akan jatuh mudah ke bawah, yang ringan pasti akan masih melayang di atas. Nah, itu adalah metode sedimentasi. Melarutkan partikel zat padat ke dalam partikel zat cair. Kemudian ini adalah Andreas pipette teknik ya. Ini ada alatnya ya, a much quicker, less tedious method sedimentasi and Andreas pipette teknik. Nah, yang ketiga adalah filtration teknik. Ini cukup rumit ya, dengan menggunakan ataupun dengan ada suatu sistem alat tertentu yang terdiri dari bagan-bagan seperti ini, water, constant heating, valve, coarse product and flow ya. Ini adalah yang akan kita lihat atau yang akan kita teknik pemisahan tadi ya. Kemudian nah ini adalah beberapa penjelasan, enggak saya jelaskan, kita lihat seterusnya aja. Nah, kemudian microscopic sizing and imaging analysis ini ya secara sepintas bisa kalian lihat mikroskopik ya, microscope ya, sizing adalah ukuran, jadi mengukur dengan ukuran mikroskopik atau image analysis. Ini dengan menggunakan mikroskop, di dalam mikroskop itu terdapat sizer ataupun ukuran ya, ibarat kayak kita memiliki penggaris di dalam mikroskop, sehingga kita bisa melihat ukuran di dalam mikroskop itu berapa partikel yang kita lihat. Nah, yang terakhir adalah electrical impedance method ya. Ini menggunakan sumber daya listrik. Prinsip kerjanya adalah prinsip kerja kayak kolom ya, atau prinsip kerja medan listrik. Ketika ada suatu tegangan listrik, partikel-partikel bermuatan itu akan mengalami dua keadaan, dia tertarik ataupun ditolak ya. Tertarik ketika beda muatan dan ditolak ketika sama jenis muatannya.
Ya, hanya dalam satu sistem bagan yang cukup kompleks seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah laser diffraction method, ya, dengan menggunakan sinar laser, ya. Difraksi artinya beberapa fraksi. Oke. Nah, saya kira cukup. Ini adalah materi kuliah tentang particle size distribution. Saya berharap mahasiswa bisa memahami ini. Jika ada tidak paham, bisa menuliskan pada kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk ngeklik subscribe ataupun like. Atau juga jika ini baik untuk yang lainnya, bisa kalian share kepada yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.